kalau zaman saya sekolah dulu namanya peta buta ya, karena betul-betul buta gitu, tidak tahu. Tapi setidaknya ini gambar kontur-kontur dan yang garis melewati ini adalah yang harus digambar catchment-nya. Jadi kalau ada dua ini, tolong digambar dua catchment-nya ini. Ya, nggak tahu ini punya siapa. Mungkin sudah ada yang punya. Kuncinya pokoknya ini, kursor saya nggak kelihatan ya, harus dianotit ya, harus digariskan. Ya, jadi kuncinya kalau ada yang menjorok, karena ini berarti bukitnya ini bukit yang sungainya ada di sini. Nggak kelihatan ya. Gambar pensilnya nggak kelihatan ya saya ya. Terlihat Pak, terlihat Pak. Oh ya sudah, gambar pensilnya, bukan garisnya ya, yang kan pensil bergerak ini. Nampak ya? Terlihat Pak. Ya kalau dilihat nggak apa-apa, berarti syukur, maksud saya itu. Jadi kalau ini kan sungainya, berarti harusnya nanti menuju ke sananya selalu yang mendekati ini. Diurut ke sini, diurut ke sini, diurut ke sini. Nah ini ada yang waktu itu saya tanyakan ini bukit apa ya, ini mestinya bukit ya, karena makin lama makin naik. Jadi makin menjauh dari pantai ini makin tinggi garis konturnya. Ya. Dan ini terus dicari sampai ketemu. Ya. Ini apa? Muter dua berarti ini ada turun lagi, naik lagi. Ya. Tapi ini berarti ada sungai ke sana. Artinya ya ini sungainya kan ke sana. Berarti ini turun ke sana sedikit, cari tanahnya nggak ketemu ya. Ini kan ada sungai ke sini ini. Ya, sungainya ke atas langsung sana ya. Berarti kira-kira ujung atasnya di sini dan kembali ke sana ya. Nah ini puncak bukitnya. Ya. Oke, dan seterusnya dicari sampai ketemu. Memang butuh ketelitian. Nah ini puncak bukit ini, ya karena ini ada sungai ke sana ini, hingga nanti akan atasnya berada di sini. Maka kita gasmennya itu menjorok ke sini. Ya. Terus ini mengejar ujung sungai ini, pokoknya dicari yang mau ujung sungai itu ya. Ini ada ujung sungai lagi ke sini dan ini masih di atas bukit yang datar. Nah, ini sungai yang ke tempat lain, yang ini oke ya. Ini sungai lain ke arah lain karena cabangnya ada di sana ya. Jadi ini bisa ke sana. Nah ini puncaknya berada di sini. Nah, pasti ini ke sana, ini nggak tahu nih ketutupan punya saya. Ini masih bisa ujungnya di sini ya. Nah, ini karena anaknya ke sana berarti dia beloknya ke sana karena lawannya ada di sana lawannya. Oke, ini batas kertas. Harusnya masih ada sana lagi, cuma ya keterbatasan kertas. Sebenarnya ke sana untuk garis yang ini. Itu saya kelihatan. Nah ini yang kemarin kan ada tanya yang di sebelahnya itu kemana? Nah berarti dia punya batas sendiri dan ini udah ke tempat lain, maka batas ini kecil. Ya. Oke.
terus yang biru ini. Oke, nggak apa-apa. Saya gambarkan lagi. Saya coba gambar sungainya. Kalau mau lebih jelas lagi, plot sungainya ya. Nah, nanti akan kelihatan. Nah, sungainya kan ini ke sini ya, ke sini kembali sampai ke laut. Yang ini juga ini sampai ke laut. Tapi di dalamnya dia ke arah hulu ya, ke arah atas. Nah, ini ada kesananya ya. Ini berhenti sampai di sini ya. Nah, ini ada anak-anak sungai. Jadi, kalau mau dilengkapkan supaya kelihatan gambar sungainya jadi yang memotong kontur selalu dia memotong atau di lembah ya. Ya, ini sampai ke sana. Sampai jauh ke sana ini. Tak persis dia yang susah ngepaskan. Nah, kalau kuliah offline enak saya bisa ngajari ke bangku-bangku. Mana lagi yang cabang? Oh, ini dari mana ini ya? Kesini enggak ya, berarti kesini ini. Saya belum bikin. Nah, ini yang alur seninya saya gambari kalian. Seperti daun ya. Jadi jelas bahwa arah alirannya ini menuju ke sana nih ya. Ini juga menuju ke sana. Silakan mau dengan pena atau dengan seperti saya ini ya silakan, kemudian di print screen sudah jadi ya. Boleh juga kalian bukanya pakai apa yang bisa gambar seperti ini. Mau pakai Zoom seperti yang saya lakukan ini juga saya tinggal print screen sudah jadi. Nah, jangan lupa nanti ini karena saya nanti akan mencari namanya siapa, kemudian NRP-nya. Tulis saja di sini. Nama saya.
Kemudian NRP-nya sekarang 603 atau apa itu. Saya lupa sekarang. NRP ini aja 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau di print, kalau saya kehilangan file name-nya, saya bisa cek namanya. Saya kira ini semuanya kan sudah bisa membuka Zoom, silakan aja ini dibuka di layarnya, kerjakan di sini seperti saya itu tadi juga boleh. Nanti manual, jadi nggak membuat terus di print screen kirim ke saya, kasih nama seperti ini, print screen, di copy dulu ke file Anda dan dikirim. Yang penting mencari di ketelitiannya itu. Oke, kalau gitu ini silakan nanti dikerjakan daripada kosong, kecuali kalau ada pertanyaan khususnya untuk penggambaran das, ya, gambaran daerah aliran sungai. Ada pertanyaan? Sudah paham? Jadi nanti segera dikumpulkan, saya cari batas, lupa saya, apa nanti malam atau apa ya, supaya kan butuh ketelitian nanti kalau tergesa-gesa nanti enggak ini, jadi tugas kelas, tapi silakan nanti dikumpulkan. Walaupun sudah lewat batas, masukkan saja. Itu karena tertulis di programnya Zoom, ada memberi batas, saya kira batas. Tapi masukkan, tapi kalau sependapatnya jangan menunda ya. Kalau bisa ya segera diberikan, karena nanti langsung saya rekap mungkin hari ini atau saya lihat, saya kumpulkan, saya download, baru nanti akan dievaluasi. Ada pertanyaan? Izin tanya Pak. Ya. Untuk yang digambar itu warna merahnya aja ya Pak? Apa warna biru sungainya juga di... Yang pertanyaannya adalah batas dasnya, jadi warna merah. Tapi untuk mempermudah silahkan digambar alur sungainya, karena ini menghubungkan ujung-ujungnya ya. Ini masih kurang, masih ada yang terus ini saya ya. Silakan. Jadi di apa? Ini kan birunya ini masih kurang ya. Kok dari hijau keluarnya. Jadi jawaban saya, kalau digambarkan birunya mempermudah Anda mengerjakannya. Ya sebaiknya dikeluarkan, tapi pertanyaan adalah batas dasnya. Karena nanti yang paling menentukan ini untuk keperluan hidrologi, luas dasnya ini diperlukan. Luas daerah aliran sungai. Nah, panjang ini juga kadang-kadang memang diperlukan untuk perhitungan unit hidrograf. Panjang sungai utama, kemudian titik tengahnya itu diperlukan. Nah, jadi saya sarankan digambar aja sungainya yang biru itu dan batasnya, jadi sudah kelihatan bahwa ada sistem sungai yang berada di dalam untuk sekaligus kontrol ya, mengecek. Siapa tahu merahnya itu ternyata ini nurul kiri, ternyata ini sambung sungainya ya. Contoh misalnya ya. Nah, ternyata waktu menggambar ini nggak kelihatan. Jadi ini kepotong gini. Nah, salah, padahal mungkin nggak kelihatan garisnya di sini sehingga sungai ini terpotong. Terus dipotong ini kan berarti kurang, padahal masih mengalir ke sana. Jadi untuk mengkontrol ini, sebab kalau birunya nggak ada kan nggak kelihatan ini. Tapi garis biru sungainya kelihatan, mendekati ujung-ujung masing-masing ini. Ya mestinya di ujung pas kalau mau digambarkan sampai ujung puncaknya, tapi biasanya ujungnya nggak kelihatan di garis itu.
Bagus tanyanya ya. Ada yang tanya lagi? Kalau tidak, oh ya silakan. Izin bertanya, untuk penggambaran garis batasnya itu mengikuti bukitnya atau ada ketentuan lain seperti itu, Pak? Mengikuti bukitnya. Gini, ya, hari ini saya hapus biar nggak membingungkan yang merah ini. Ya. Bentar, saya mau kita. Kalau ini kan arahnya sudah tahu kita ya, kita sudah melihat bahwa arahnya ke sini. Kalau garis kontur itu sejajar arah, mengarah ke arah aliran, itu maka itu bukit. Kalau kebalikannya, maka itu sungai atau lembah. Jadi menjauhi laut, menjauhi hilir. Ya, selama mendekati itu adalah bukitnya. Ya. Jadi seandainya saya memotong lagi di sini, ada subcatchment-nya. Saya potong lagi di sini, ada subcatchment, karena sini mungkin mau. Maka batasnya bukitnya ini adalah ke sini ya. Sedangkan yang ini ke arah bukitnya adalah di sini. Nah, jadi ada subcatchment lagi di dalamnya, ini ada anaknya kalau kita membuat titik kontrol di tengah-tengah. Jadi ini ada dam 1, dam 2, ya. Bisa seperti itu. Jadi tergantung memotongnya di sungainya di situ. Nah pertanyaannya kan bukit, ya aturannya yang memang harus di bukit yang seperti yang kita gambarkan, ada kemana kemarin Gunung Batok atau apa seperti itu ya. Jadi kalau batas itu adalah bukitnya, batas das. Kalau sungai itu adalah alur sungai, itu adalah lembahnya ke bawah. Jadi ini kalau saya potong di mana supaya enak ya. Ini motongnya 2 sungai. Ya. Nah ini malah 3 sungai ya. Kalau ini saya potong di sini, ya, melihat ke arah sana atau melihat ke bawah juga boleh, ya, ke arah sana. Maka ini dari bukit turun sungai, turun lagi, ya. Jadi kalau saya gambarkan, mungkin di kiri sini ya. Ini dari bukit turun ke sungai 1, kemudian naik ke bukit, ada sungai kecil itu, ya, terus ini turun lagi, ya kira-kira konturnya seperti itu. Ada sungai lagi. Nah, ini ada sungai di sini, ini ada sungai di sini, ada sungai di sini, sungai di sini. Maka airnya. Ini juga mestinya ada garis lagi di sini. Ini kecil, oh enggak ya. Oh ya ini ada lembah ini, berarti harusnya ini ada garis sungai lagi yang tidak tercover di situ. Ada garis sungai lagi. Nah ini naik turun perbukitannya ya. Jadi sudah membayangkan lahan yang dipotong melintang. Itu pertanyaannya apa ya, itu kan ya. Yang digambar adalah batas catchment, batas bahwa air yang turun hujan yang turun di
daerah situ yang selama berada di dalam catchment area ini, maka airnya akan mengalir di sini. Akan mengalir di sini. Ujung di sini persis ya. Akan mengalir di sini. Sebesar setelah dikumpulkan dari sini. Baik, saya kira ini nanti silakan dikerjakan, di-upload nanti siang-siang atau sore atau setelah ini, atau kalau yang sudah selesai langsung diunggah, di-upload ke sana. Ini saya akhiri ya. Maksudnya bukan saya kuliahnya, gambarnya ini. Ada yang memprint screen, disimpan di Word atau apa gitu. Kalau tidak ada, ya, saya kira akan stop. Saya stop share ya. Iya, Pak. Oke. Ya. Ini presensi saya lihat 39, berarti mestinya 45. Berarti 38, ada 7 orang yang tidak tampil. Ini kode presensi semua sudah enggak sempat melihat. Biar kadang-kadang kalau yang baru hadir nggak muncul. Saya lagi aja. Mungkin yang baru bergabung gitu ya. Nah, saya tulis di laman chat. Nanti saya akan cek menjelang berakhir ya, sekitar 10:30. Oke, kalau gitu saya akan memberikan materi, tapi supaya ilustrasinya lebih lagi, yaitu mengenai water balance. Namun sebelum materi yang saya hitung-hitungan water balance-nya, saya putarkan aja video yang tadi juga baru saya download untuk memberikan ilustrasi. Jadi bukan dari saya bukakan YouTube, banyak itu yang ada di YouTube di sana. Kalau gitu screen ya. Coba ini diperhatikan, ini memang narasinya bahasa Inggris, cuma nanti kita bisa diskusikan. Sudah nampak ya gambar hitamnya ya. Saya Sudah, Pak. memutar. Suaranya juga dengar ya. Kalau musiknya. Dengar, Pak. All the water on Earth today, every drop, is all the water there has ever been on the planet. Fresh water is actually millions of years old, the same water flowing in a continuous loop, falling as rain and snow from clouds to the Earth's surface, running in rivers, pooling in ponds, flowing from faucets, irrigating crops, traveling through plants, generating power, eventually evaporating into the air and condensing into clouds again. Why is there life on Earth? And the reason there's life on Earth is because Earth has this perfect water cycle. The water cycle. So simple, even small children understand the basics. Yet so complex, the most advanced Earth scientists, hydrologists, geologists, and biogeochemists are studying every part and process. The water cycle is fascinating. It's something that's around us all the time, and yet we don't really understand it. How to summarize what is known about the water cycle? With 2 words, flows and stores.
The water cycle is a series of flows of water between various water stores or storages. Clouds in the atmosphere. There's always a little bit of water in the atmosphere. We talk about relative humidity. It's a humid day, it's a dry day. Either way, there's water, sometimes a little, sometimes a lot. There's a lot of water in the ocean, 70% of all the water on Earth. In the ice sheets and glaciers, 2/3 of all the fresh water on Earth. In the snowpacks atop mountains like the Sierra Nevada. In the Great Lakes, in rivers and streams, in reservoirs and watersheds, in wetlands, in the soil, in and on plants and trees rooted in the soil, and beneath the soil, in water tables and underground aquifers like the Ogallala High Plains, which runs underneath parts of 8 states from South Dakota to Texas. All this storage is temporary. Water in all its forms is always in flux and always moving. And there is a name for every kind of movement in the water cycle, starting with precipitation. Itu hujan. Precipitation is the process of water falling onto the surface of the earth. You can have precipitation in many forms: rain, snow, hail. Rain is falling water in liquid form. Snow, ice, hail, and sleet are falling water in solid or frozen form. Fog and mist, falling water in gas or vapor form. Precipitation that falls directly onto the oceans becomes part of surface ocean and can be churned by wave and wind action into ocean currents. Rain and snow that falls directly on rivers and streams becomes one part of stream flow. Rain that falls onto land takes a different path to the river, as does the snow and ice that falls and collects on mountaintops when temperatures warm. When snow melts, some of it runs through the snowpack and goes into small streams, tributaries that feed into large rivers. What about that precipitation that falls on and over land? Some is intercepted by vegetation, plants, and trees. Like you might imagine someone in the game of football intercepting a pass. These are raindrops trying to come to the ground, and the leaves on the tree intercept them before they hit the ground. And the precipitation that does hit the ground, it can run off if the ground is hardscaped, covered with asphalt or concrete, or if the soil is too wet or saturated to absorb more water, like an over-soaked sponge. Otherwise, precipitation infiltrates the soil surface, percolates into the ground. Think of it as the water percolating through your coffee grounds in the morning. Gravity continues to pull it downward so it will move through. Through the topsoil, into spaces between soil and rock particles, down to bedrock and further into fractures, into deep underground aquifers. Even groundwater here is moving sideways or laterally, discharging toward a river, lake, or the sea. Generally, the deeper the flow, the slower the flow. Some of that fractured water might take a very long time, thousands to millions of years to get out. And how does water get back out into the atmosphere? It evaporates, is turned from a liquid into a gas or vapor by the heat of the sun. If you put a bit of water into a bowl and you set it outside on a sunny day, it's going to disappear. It's still water, it's just in the form of a gas rather than the form of a liquid. Water evaporates from every wet surface, even from wet air. Some rain and snow evaporates into the air while falling. Water evaporates through our respiration and perspiration, and from plants through transpiration. Trans means through or across. Plant roots draw up groundwater. And plants pull that water up through their stems into their leaves and then release it back out through evapotranspiration. Evapotranspiration, a spelling bee-worthy term for evaporation from soil and water surfaces plus transpiration from plants. Evaporated water molecules are tiny enough to flow into the air, mix with smoke and dirt particles in the atmosphere, cool, condense into visible masses of water vapor, clouds. Winds move clouds into colder air. Water droplets collide and merge, grow bigger and heavier until they are so heavy they fall again, as rain or snow, sleet or hail. Precipitation, collection, runoff, interception, infiltration, percolation, discharge, transpiration, evaporation, condensation.
the water cycle. Tadi ya, urut-urutannya ada precipitasi, ada macam-macam tadi ya. Ada infiltration, ada runoff, ada groundwater flow dan sebagainya. Itulah siklus yang kita mempelajarinya sekarang ini di hidrologi ya. Baik, saya coba yang kedua, habis itu baru saya yang memberikan. Saya share lagi. Begitu yang kedua. Hello everyone. Welcome to Unit 2 of the module Water Accounting using Vapor Data. This unit is about water balance. My name is Solomon Suyu. I'm a lecturer in water accounting at IHE Delft Institute for Water Education. After completing this unit, you will be able to describe what do we mean by water balance, the data needed to compute water balance, and how to calculate water balance for a river basin. Water balance techniques, as one of the main subjects of hydrology, are a means of solution of important theoretical and practical hydrological problems. Water balance approach enable us to make a quantitative evaluation of water resources and their change under the influence of man's activities. Current information on the water balance of a river basin for short time intervals, such as seasons, months, week, and day, is used for operational management of reservoirs and for the compilation of hydrological forecasts for water management. Water balance studies provide an indirect evaluation of an unknown water balance component from the differences between the known components. For example, long-term evapotranspiration from a river basin may be computed as the difference between precipitation and surface runoff. The study of water balance in hydrology is the application of the principle of conservation of mass, often referred to as the continuity equation. This states that for any arbitrary volume and during any period of time, the difference between Masih sama dengan yang di hidrolika dulu ya, ini conservation of mass, jadi kontinuitas. Nah, makanya waktu itu hukumnya sudah kita pelajari dan sekarang diaplikasikan, kita petakan untuk menghitung keseimbangan air. the total input and output will be balanced by the change of storage within the volume. The water balance equation for any natural area such as a river basin or water body indicates the relative importance or the relative value of inflow, outflow, and the change in water storage in the area. In general, the inflow part of
the water balance equation comprises precipitation as rainfall and snow actually received at the ground surface, and surface and subsurface. Ini ada presipitasi hujan, ya. Notenya kalau nggak kelihatan saya. Nah, presipitasi, ya, ini presipitasi, ya. Kemudian surface water inflow, basin from outside, jadi dianggap itu debit yang mengalir di sebelum sungainya. Kalau yang B itu yang sungai hujan. Ya. Berarti ini aliran yang di sungai yang sebelumnya. Kemudian evaporasi, penguapan, berarti dikurangi dengan penguapan. Itu water balance-nya tadi. Kemudian outflow-nya. Jadi kalau tadi ada catchment area yang kita gambar tadi, ya, presipitasi ini adalah hujan. Kok salah itu? Nah, adalah hujan. Ini P-nya. Kemudian Q-in itu barangkali ada aliran yang sudah ada dari sungai yang melewati ke sungai ini. Kemudian evaporasi, ini penguapan. Dan Q-out ini yang keluar lagi ke sana. Saya kasih notasi. Jadi ini presipitasi, kemudian di sini evaporasi, yang ini Q-in, yang di bawah ini adalah Q-out. Debit masuk dan debit keluar. Dan mestinya ini gambarnya mungkin harusnya biru ya. Nah, jadi sungainya mungkin bersambung dari sana menuju ke sana terus. Di sini ada anak-anak sungainya. Jadi yang dibalanskan itu ini masuk P ditambah Q, keluarnya evaporasi dan keluar ke sana. Simpel ya sebenarnya yang ditunjukkan di sini. Kalau ternyata masih ada yang sisa ada di sini, maka itu akan menjadi storage. Karena ini satuannya adalah volume per waktu, sedangkan storage ini tampungan. Tampungan per waktunya itu seperti apa perubahannya. Jadi kalau nanti misalnya ada tampungan waduk, itu turunnya seperti apa gitu ya. Naik turun dari permukaan waduk itu adalah menandai seperti kita mengisi bak mandi itu ya. Di keran sebelum kita gunakan itu kan airnya nambah, terus setelah kita akan pakai bak mandi dipakai untuk mandi atau siram-siram atau apa itu berkurang lagi lah. Deltanya sama saja dengan itu ya. Baik seperti itu. Oke, saya teruskan lagi. Saya clearkan ya ini ya. Ada pertanyaan di sini? Kalau tadi gambaran umum siklusnya, tapi sekarang komponennya kita akan mengikuti perjalanan dari siklus hidrologi itu. Ya, oke, saya lanjutkan lagi. Surface water inflow into the basin from outside.
The outflow part of the equation includes evapotranspiration from the basin surface and subsurface outflow from the Ini bed. kurangi out. When the inflow exceeds the Masuk outflow, kurangi keluar. the total water storage increases. An inflow less than the outflow results in decreased storage. The water balance for any river basin or water body and any time interval in its general form may be represented by the equation shown in the slides. All the water balance components are subjected to errors of measurement or estimation, and therefore they introduced uncertainty in the water balance estimation, which may produce differences in the left and right side of the equation. The application of water balance equation may be simplified or made more complex depending on several factors, including the available initial data, if we have data required to quantify all the input and output of the water balance equation, the purpose of the computation, for what purpose are we computing the water balance, the type of the body for which the water balance is computed, is it a river basin or artificially separated administrative region, is it a lake or a reservoir, and the duration of the balance time interval. Are we computing the water balance for a yearly water balance, monthly, daily, or a different time step? In large river basins, subsurface water exchange with neighboring basin is assumed to be zero. No surface water inflow into a river basin with distinct catchment divide. Of course, assuming no artificial diversions from other basins. In this case, the water balance equation is simplified as precipitation as the only inflow and evapotranspiration Kalau ini discharge contohnya out tidak of the ada basin aliran as outflow debit components. dari sungai sebelah hulunya ya, jadi langsung. Water balance method Tadi can yang be used to ditunjukkan tadi. evaluate the components of the hydrologic cycle. The hydrologic cycle is a conceptual model that describes the storage and the movement of water between different spheres of the Earth, which are biosphere, atmosphere, lithosphere, and the hydrosphere. The biosphere includes all life on Earth, plants, animals, and humans. The hydrosphere includes all water on the planet, the oceans, the lakes, rivers, groundwater, rain, clouds, glaciers, and ice caps. And the atmosphere includes all the air above the surface of the Earth all the way to space. And the lithosphere includes the Earth's crust and the upper part of the mantle. Water can be stored in any of the following reservoirs: in the atmospheres, oceans, lakes, rivers, soils, snowfields, and groundwater. And water moves from one reservoir to another via three major pathways. These are precipitation on the ground, on the Earth's surface, and on the ocean, evapotranspiration, and vapor transport, movement of vapor from one place to another. Oki and Kane estimated the global water balance in their paper titled Global Hydrological Cycles and World Water Resources Hanya in mirip-mirip dengan yang 2006. kita lihat sebelumnya. Looking at their estimates, we can observe that there is more precipitation on the land surface than evapotranspiration,
and more evapotranspiration than precipitation on the ocean. The difference between precipitation and evapotranspiration are balanced as surface and subsurface runoff from the landmass to the oceans, and as net water vapor flux from the oceans to the land surface. We have seen that the components of water balance for a river basin are precipitation, evapotranspiration, runoff from the basin, and change of water storage within the basin. These components may be expressed in 3 different units. They can be as mean depths of water over the basin. Ini sederhananya saya lagi. Kalau ada yang tanya silakan ya. Jadi kalau ini potongan buminya, kemudian ada yang saya ganti warna merah aja. Kemudian ada yang ini presipitasi ya. Presipitasi, kemudian evaporasi. Jadi ini yang meresap ke dalamnya nggak dihitungkan, dan key out-nya ke sana. Ya. Nah, delta storage ini kalau tertampung di dalam sini, ya dalam sinilah saya gambarkan lah. Ya. Ada yang masuk, ada yang keluar lagi menguap, ada yang keluar lagi keluar melalui tempat lain ya. Jadi presipitasi, yang ini evaporasi, ini yang key out ya. Ya, ini yang delta S per delta T itu pengisian yang ada di sini. Ya, pada ya ini simbolik ya, bukan tampungan. Sebenarnya kalau tampungannya ya berupa danau atau ya, kalau tampungannya kan berupa seperti ini ya. Nah, sehingga airnya menggenang di sini. Berupa pura-pura ada danaunya, tapi ini adalah satu masuk di sungai pun kan tidak langsung akan mengalir ke laut ya. Jadi akan tertahan dulu, tertahannya itu besarannya adalah delta S per delta T ini ya. Oke, silakan, ini ada yang resen RC ya, silakan. Ya Pak, permisi Pak, mau bertanya Pak, mungkin Pak persamaan ini nanti nilainya delta S per delta T-nya negatif Pak. Oh ya, negatif itu bisa berarti 0 ya, seperti musim kemarau. Atau memang tampungannya nggak cukup, jadi berkurang. Ya, pada saat musim kemarau presipitasi ada, tetapi key out-nya ini nggak ada ini saya. Nah, tetapi key out-nya tidak ada, P-nya lebih besar ini. P-nya lebih besar dari key out. Ya, Q lebih besar dari key out berarti tersimpan. Makanya sekarang dibangun-bangun Indonesia ya, mau melalui PU itu akan membangun sekitar 54 waduk lagi ya. Tapi itu
Pak Jokowi pernah itu, tapi kan bukan karyanya Pak Jokowi saja ya, semuanya akan ikut. Saya bilang negara aja. Kalau sudah jadi kan ya sudah. Nah, delta S per delta T ini kalau negatif berarti tertampung. Ya, delta S-nya kan berkurang, S-nya berkurang ya, XOT-nya. Tapi bagus pertanyaannya. Jadi kalau negatif berarti kita menampung air. Ya. Menampung air kalau lihatnya secara mikro satu catchment bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat makro satu pulau gitu kan tidak semua sungai menahan dengan baik ya. Itu seperti itu. Sebaliknya kalau kiot-nya itu lebih besar ya dan melebihi kapasitas yang ada sungainya ya akhirnya jadinya banjir ya. Oke, jadi kalau negatif itu artinya tersimpan, bukan delta S-nya tersimpan tapi kiot-nya yang berkurang. Jadi yang negatif itu kalau ya bisa jadi ini kalau evaporasi biasanya tidak sebesar P-nya ya. Evaporasi itu terjadi kalau ada airnya, kalau nggak ada airnya nggak ada. Walaupun presipitasi berhenti, penguapan tetap berjalan terus ya. Apalagi musim kemarau ya. Makin lama makin habis. Ya, yang itu yang saudara bilang tadi delta S per deltanya itu negatif, tidak ada pengisian dari P ini. Tidak ada hujan. Jadi hanya memanfaatkan tampungan storage yang sudah ada untuk bisa dimanfaatkan di kiot ini ya. Kiot ini nanti bisa untuk irigasi, bisa untuk apa saja gitu ya. Oke, ada pertanyaan ini udah menjawab ya kira-kira dia tadi yang tanya. Baik Pak, terima kasih sudah menjawab. Ya, bisa justru itu yang pengertian kita yang harus saya tanamkan ya untuk pengertian hidrologi ini, sehingga orang-orang biasanya kalau tidak terlalu paham ini kan akhirnya tidak mengetahui kapan banjir, kapan kekeringan, atau ada apa saja penyebab banjir dan kekeringan. Nah itu kita belajar di situ ya. Salah satu teknik sipil belajar itu, teman-teman teknik lingkungan juga pasti mempelajari itu. Yang dari teman yang kuliahnya di ITS di geofisika itu pasti juga belajar soal itu. Karena tadi ada yang masuk ke geofisika kan berarti di bawah tanah dari bersama, konteksnya nanti akan berbeda ya. Kalau teman-teman teknik lingkungan nanti kaitannya bagaimana kualitas airnya dan sebagainya, tetap siklusnya ini diperhatikan. Kalau di teknik sipil setelah belajar siklus ini baru untuk membuat bangunan sipil untuk konstruksi ya. Bagaimana mengendalikan, bagaimana memanfaatkan air ini, karena itu ada kebutuhan masyarakat. Jadi perlu kalian ketahui bahwa civil engineering pertama itu untuk memenuhi air ya, memenuhi kebutuhan air. Jadi kalau evolusi kemasyarakatan itu di awal itu sejak manusia ada itu berarti masih nomaden yang nggak punya rumah, makanya gimana memanfaatkan air dan paling taunya makan kalau nggak daun ya berburu binatang untuk dimakan ya seperti itu. Nah setelah itu akhirnya air yang menjadi sasaran pertama sebagai objek. Jadi masyarakat pertanian itu kira-kira 17.000 tahun sebelum Masehi ya. Jadi sebelum Masehi pun orang sudah memanfaatkan air. Sampai berlangsung lama sampai zaman Masehi dan sebagainya ya sudah masuk
zaman sejarah. Kalau kita dulu pada belajar sejarah, ya, Nabi Muhammad lahir tahun 600-an, 500-an Masehi, itu masyarakat agraris masih ini ya, industri belum berkembang. Industri itu setelah orang berpikiran lebih maju mulai ditemukan tahun 1700-an ya. Jadi jadi kebalik, jadi ke 1700 itu kira-kira ya 300 tahun yang lalu, 200 sampai 300 tahun yang lalu baru industrial. Namun ideologi kebutuhan air, bagaimana mengalirkan air, itu untuk keperluan pertanian dan lain-lain udah masuk di sana. Nah, sebenarnya ilmu ngitung water balance ini belum ada karena matematik belum terlalu berkembang ya. Ya tahunya kalau nampung air seperti itu. Nah, baru tahun 1700-an, 1800-an setelah hitung-hitungan mulai dikenalkan dengan simbol-simbol matematik seperti yang kita pelajari ini, baru sekarang bisa dihitung ya. Nah, sehingga bisa direncanakan, kita bisa merencanakan hal tersebut. Oke, ini belum ada yang resign lagi. Saya lanjutkan. Area in millimeter of water depth or as total volume of water in cubic meter or as flow rates in cubic meters per second. Expressing the water balance components in flow rates is convenient for many water management communications. However, as the computation of water balance usually starts with the computation of mean precipitation over a basin, the other components are usually also expressed as depths of water. Records of precipitation and runoff from network of stations are the basic data for computation of the water balance components of a river basin for long-term periods. To compute the water balance for individual years, seasons, or months, it's necessary, in addition, to have data on water storage variations in the basins. These are obtained from snow surveys, observations of soil moisture, water level fluctuations in lakes, and groundwater fluctuations in wells. To compute evapotranspiration, it's desirable to have data from evaporation pan or tanks, and meteorological data on temperature, humidity, wind, cloudiness, and radiations, which are used to compute evapotranspiration. The water balance equation for reservoirs and lakes for any time interval may be written as the equation shown here. Mulai aplikasi ini sudah zaman teknologi, sudah mulai teknikal, sudah mulai ditemukan. Jadi ini bendungan, sebenarnya bendung-bendung yang tradisional itu sudah banyak yang lama, awal-awal Masehi. Tapi sekarang sudah yang besar ini sudah menggunakan teknologi ya untuk bagaimana tidak perkara ini malah lebih mikro lagi, bukan catchment area yang besar tadi itu, termasuk ya karena di inflow di sini ya, jadi inflow ada tambah hujan di areal waduknya ini ya, ada tambahan hujan di areal waduk ini. Kemudian keluar lagi di sini ya. Ini pasti ada outlet yang dari sini, apakah ada ini mungkin PLTA ini ya. Yang bawah ini. Saya nggak tahu ini daerah pembangkit listrik ya. Bayangkan kita kerja di bawah air
yang di bendung ini. Kalau udah jebol ya sudah kena semua ya. Ada precipitation, evaporation, inflow, outflow, storage. Precipitation, kemudian ini inflow, ini ya. Jadi yang masuk itu adalah precipitation dan inflow. Kemudian yang keluar ini kehilangan, evaporasi ini kehilangan air yang tidak bisa dihindari, tapi sebenarnya relatif kecil ya, paling tidak 1 bulan itu berapa mili gitu ya, 4 mili, 5 mili, 5 mili kan setengah meter, tapi kalikan dengan luas kan lumayan. Per hari ya, per hari berapa gitu bisa dihitung ya, per hari yang sekitar kan, bukan per bulan. Dan kiot ini ya, outflow yang di sini, sisanya biasanya dibuang melalui spillway. Ini spillway-nya nggak kelihatan di mana nih, ini yang mungkin kecil ini, atau ini yang besar ini spillway-nya kerojok. Atau dikeluarkan lewat penggunaan air di PLTA ini. Ya. Oke, kalau ada yang bertanya silakan langsung present, saya kelihatan muncul. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi, where P is the precipitation on the surface of the lake or reservoir, and E is the evapotranspiration from the surface of the lake. The inflow to the reservoir includes any surface and subsurface inflow, and the outflow includes outflow from the reservoir, including groundwater outflow and percolation through the dam. Since remote sensing data for most of the main components of a water balance equation are available, we can compute the water balance of a river basin using remote sensing data. The remote sensing data we need for water balance computation are maps of precipitation, evapotranspiration, and change of storage. Precipitation and evapotranspiration data can be obtained from various remote sensing products, including vapor. In addition to these products, we need estimates of change of water storage. To estimate change of water storage in a river basin, we use GRACE data. The Gravity, Recovery and Climate Experiment, GRACE, refers to a pair of NASA satellites that have flown in low Earth orbit since the year 2002 to measure changes in Earth's gravity field, which are directly related to changes in the surface mass. And the surface mass signal largely reflects total water storage. Total water storage on land surface is the sum of all the groundwater, soil, moisture, surface water, snow, and ice. Scientists develop solutions to calculate total water storage anomalies from GRACE data. GRACE solutions provided as total water storage anomalies at monthly time scale corresponds to the sum of all water mass variations at the Earth's surface and in the soil. That means it includes the sum of snow water equivalent, surface water, soil water, and groundwater. From these solutions, we can calculate change in storage for a river basin. If you are interested to know more about GRACE data, some references are listed for you to read in the reference list. Once we have data for the components of the water balance equation, we can calculate the water balance. If we have reliable measurements of outflow from a basin, we can evaluate if the water balance can be closed or not using data from remote sensing products. In the water balance computation exercise, we use remote sensing products to compute water balance
for Awash River Basin in Ethiopia, using Vapor data for precipitation and evapotranspiration, and GRACE data for change in water storage. Some of the reference materials I used to prepare these slides, and for you to read more about the topics covered are listed in this slide. Thank you about water balance and how we can complete water balance from components of hydrology. Hope to see you in the next unit. Till then, goodbye. Itu informasi yang saya berikan. Sebentar saya mau yang mana ini saya bentar. Nah, terakhir hanya sekedar contoh ya, hitung-hitungan. Saya share screen satu lagi, tapi bukan video, PowerPoint yang materi kuliah. Jadi ini ya, ini sebenarnya juga PowerPoint lain yang saya buat. Jadi saya ulang lagi mereview tadi karena memang intinya di situ diulang-ulang kan tentunya akan ingat ya, ilmu yang membicarakan air yang ada di bumi itu adalah hidrologi, dan yang ya mengenai kejadian perputaran pembagian sifat fisik kimianya serta reaksi terhadap lingkungan termasuk hubungannya dengan kehidupan, itu yang diambil. Ini pengelolaannya ya, ada pemanfaatannya sudah kelihatan, ada bendungan atau apa banyak sekali di sana. Jadi lingkup kita ini sangat luas ya. Kemudian di kita negara atau melalui PUPR, negara kita ini sudah mengaturnya sumber daya ini secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan itu ya. Sekedar gambaran ini sudah dimanfaatkan, jadi ketersediaan air ya. Nanti kita lebih detail cuma ini kalau saya bahas nah ini secara makro water balance itu seperti ini juga ya. Ini kelihatan Pulau Jawa yang tersedianya itu hanya 1,21 per kapita, persatuannya ribuan, jadi 1.210 ribu meter kubik per orang per tahun. Kalau Pulau Jawa ini dihitung dari hujan ya, dari ketersediaan air. Kalau Papua ini 299 ribu atau hampir 300 per orang. Penduduknya sedikit tetapi lahannya luas. Jadi Papua ini program jadi itu water balance per tahun itu bisa dilihat di situ ya. Nah, ini paling kritis memang di Pulau Jawa, penduduknya paling banyak. Sumatera lebih sedikit ya 16, Sulawesi juga lebih besar sedikit, Kalimantan sangat membesar, tapi paling besarnya adalah di sini. Kalimantan mungkin penduduknya lebih banyak dibanding dengan yang di Papua ya. Itu kalau untuk menyediakan air. Oleh karena itu teknologi untuk pemanfaatan berkembang yang memang banyak di sini karena banyak orangnya, banyak yang butuhkan gitu. Jadi bukan karena apa-apa ya. Kalau pemerintah mau memindah ibu kota yang Jakarta ini, di Jakarta ini pindah ke sini,
ke Kalimantan Timur ya rakyat ibu kota kan sebenarnya hanya administratifnya ya sama orang-orangnya, tapi kegiatan ekonominya masih tetap tidak bisa dipindah ya. Hanya pengurus-pengurusnya ini dipindah-pindah ke sana ya, pemerintahannya. Jadi kalau kondisi ketersediaan kekurangan itu kalau kurang dari 500 ya, kalau Pulau Jawa kan 1.210.000 ya per orang per tahun ya. Jadi kita per tahun ini dijatahi hujan per orangnya itu 1.200 meter kubik. Jadi kalau jabatannya berarti 1.000 meter kubik ya, kita dihujani 1.000 meter kubik, masih besar sekali sih kalau hitung per orang. Tapi kalau dihitung dari kebutuhannya sehari-hari itu sudah masuk kritis antara 500 sampai 1.700. Jadi ini 1.200 sudah di tengah-tengah kritis. Yang lainnya kalau 1.700 lebih itu hampir semua. Jadi Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, ini semuanya lebih besar dari 1.700. Jadi hanya Pulau Jawa saja yang kritis ya. Kita tinggal di Pulau Jawa ini. Saya memang lahir juga di sini saya. Nah, kritisnya itu kalau dikaitkan dengan pemanfaatan air semua ini. Ya. Ada irigasi, PLTA, air bersih, perikanan, dan lain-lain kebutuhan air, industri, dan sebagainya. Itu yang water balance secara umum ya. Harus saya matikan dulu biar bisa digeser. Nah, kondisi-kondisi ekstrim itu terjadinya adanya daya rusak, banjir, dan kekeringan. Ya, saya nggak membahas detail, tapi kita bisa lihat bahwa penyebab banjir itu adalah catchment-nya, ya. Kemudian alur sungainya, akhirnya terjadi kerentanan dan krisis terjadi banjir. Jadi kalau banjir seperti yang ilustrasi kiri, kalau kekeringan, ya ilustrasi di kanan. Ini jalan yang tergenang air. Kalau kekeringan, ini di daerah pantai ya ini, atau daerah waduk yang dasarnya kekeringan. Saya tidak bahas detail ini, itu ada kalau dibahas panjang lebar. Kemudian siklus hidrologi itu tadi sudah dibahas. Ini sudah kita bahas minggu lalu mengenai apa saja komponen, dan tadi juga saya ulang lagi di video ya. Ada etablasi, ada hujan, ada dan sampai groundwater flow. Jadi sama saja ilustrasi yang tadi itu. Nah, ini catchment area yang sudah menjadi tugas kalian. Ini kalau waduk contoh aja das ya. Jadi batas dasnya di sini, kalau kita melihat ini dasnya ini ya mesti naik ke bukit sana ya. Yang di gambar itu ini tadi. Nggak tahu itu sampai di mana itu di sana ya. Nah, akhirnya kembali lagi ke sini, dikembalikan ke sana. Yang ini ke sebelah kirinya juga pasti punya catchment area. Jadi catchment itu daerah tangkapan air yang mana nanti akan mengalir ke sini. Ya, ini airnya akan mengalir ke sini ya. Nah, karena ini dibendung maka tergenang di sini. Coba ini kalau nggak ada ya berarti langsung ke sana ini terusannya. Ya. Jadi teknik sipil itu luas sekali. Ya kebetulan kalau bendung namanya juga akan mengenakan air pasti jauh dari kota-kota ya, sehingga mungkin peminat
teman-teman yang belajar ini. Tapi sekarang hampir semua sudah menjadi kota, jadi di daerah sekitar bendungan ini sudah jadi kota semua, jadi tidak ada masalah sebenarnya. Kalau sekarang ini dihitung warga yang penduduk di kota itu paling nggak sampai 50%, tapi di akhir tahun 30 bisa 70% penduduk itu tinggalnya di kawasan perkotaan. Jadi bukan pindah ke kota, tapi daerahnya itu akan menjadi suatu kota ya. Hotel-hotel apa itu udah mirip semua sudah. Kalau dulu hotel hanya di kota besar, sekarang hotel-hotel banyak di kota kecil, Ibis dan sebagainya itu sudah banyak. Oke, saya clear. Oke. Nah ini tadi sudah ada contohnya, ya akhirnya boleh tengah, boleh digambar. Nah water balance mestinya yang ingin saya bahas itu ini. Nanti aja ini saya bukan ya. Sama dari inflow, outflow, delta S. Ya. Adanya diberi contoh ini kan saya ya. Nah, kalau luas daerah saya singkat aja 100 km persegi, luas genangannya 10 km persegi, genangannya ya, dasnya ini kalau genangan hanya yang diarsir ini, kemudian hujan jatuh 20 mm etmal itu per hari, maksudnya satuan tahun hari ya. Jadi hari penuh ya, kalau diukur jam 7 ya besoknya sampai jam 7 pagi lagi. 24 jam, etmalnya bukan hari tapi 24 jam. Hujan jatuh neto di daerah 40, penguapannya 10 mm ya, bisa ya. 20 yang jatuh 10 mm 1 cm per hari, ini besar sekali sebenarnya ya. Outflow ya, sebenarnya tinggal hitung-hitungan seperti tadi ya, volume air dikalikan dengan luasan daerah genangan, total inflow-nya sekian, outflow-nya sekian ya, sehingga terjadi penurunan volume. Nah ini yang ditanya tadi, outflow lebih kecil inflow, pas ini. Jadi delta S-nya negatif. Delta S-nya negatif berarti penurunan volume air waduk. Ya, ini perhitungan water balance yang sudah dicontohkan ya. Ya karena waktu nanti kita ulang lagi lebih detail supaya lebih paham hitung-hitungannya ini dengan satu exercise di kuliah hari Kamis ya, kuliah hari Kamis. Saya kira ini sebagai contoh. Ya. Ini apakah yang kemarin sudah ya PowerPoint yang ini dapat bersama, hanya tampilannya beda, hanya yang ambil saja yang video saja yang belum saya kirim ke Anda. Tapi yang terakhir boleh juga saya, sebenarnya sama ya, tapi ada gambar yang tadi mungkin menarik. Ini apa perlu videonya saya kirimkan di chat? Enggak. Boleh Pak. Boleh. Boleh Pak. Saya kira bisa buka sendiri. Boleh, kalau gitu saya kirim dulu yang video ya. Sebenarnya saya juga download, jadi nggak tapi cuma nyari dan mendownload kan itu butuh waktu, butuh nyari. Silakan, saya kira bentar salah pencet. Network disconnected.
Apa itu maksudnya ya? Saya keluarnya di sini network disconnected. Apa sambungan saya yang ini ya? Kalau yang coba yang PowerPoint saya kirim. Mana tadi? Lupa saya. Oh, bukan ini. Kuliah. Pengantar hidrologi. Yang pengantar hidrologi. Sudah saya buka tapi file di ininya belum ketemu. Oh ini apa? Saya coba yang pengantar bisa, tapi yang way to meet tadi, oh bisa ding, kan belum saya. Ya masih proses, ada 3 file berarti ya. Itu PowerPoint yang pertama tadi, PowerPoint yang ada contohnya hitungan, meskipun yang sebelumnya juga ada. Terus yang video, baru proses ngirim, sambil saya cek presensi ya, siapa tahu ada yang saya refresh yang belum presensi Febi sama Sultan. Febi sama Sultan hadir nggak ya? Siapa tahu. Ada Febi sama Sultan? Nggak ada. Teman-temannya yang mengenal. Tapi kalau di rumahnya jauh ya nggak bisa dilihat ya. Barangkali ke kampus. Tapi sama Sultan saya cross check apakah sudah. Coba saya lihat di partisipan list. Nggak ada ini Iren. Febinya nggak muncul. PKRS nggak ada, ya sudah. Saya penting sebagian besar sudah, jadi yang nggak saya sebut tadi presensinya sudah nggak masalah. Nggak saya lihat satu. Hanya Febi dan Sultan ya, yang belum terlihat ada memasukkan di sana. Oke, kalau gitu ada pertanyaan lagi. Ini kiriman chat saya apakah sudah di-download? Yang berminat, kalau enggak ya silakan.
Nah, buku hidrologi juga saya sudah berikan untuk baca. Sudah. Kalau sudah kan saya akhiri. Dan saya beri waktu 4 menit untuk mendownload. Biasanya kan langsung harus disimpan itu ya. Kalau kamu nyimpannya di cloud, di drive-nya di cloud ya nggak apa-apa langsung. Atau disimpan di laptopnya ya silahkan. Ya, jangan lupa upload atau submit tugas batas das ya. Biar enggak menjadi tanggungan ya silakan aja dituntaskan. Itu untuk pengetahuan, untuk pengalaman ya. Walaupun nanti dalam kenyataan dan kalau sudah bekerja itu sudah banyak software yang membuka, tapi sekarang latihannya itu pengenalannya itu ya betul-betul manual ya. Coba saya cek admitan yang submit, siapa tahu sudah ada. Oh ya, yang sudah ada 24 yang sudah submit ada 24 orang. Saya nggak sebut satu lamahan. Ya, berarti sudah respon. Artinya separuh sudah 50% lebih sudah mengerjakan tugas tersebut. Baik, kalau gitu saya akhiri ya. Jam 10.40 sesuai 100 jam setelah jam 9. Ya, masih kurang sedikit tapi ya apa. Oke, semoga sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.